Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan mengkaji tentang adab-adab Islam berkenaan dengan qada'ul hajat, membuang hajat. Saudara, ini kajian bukan kajian ringan, bukan kajian murahan, bukan. Tapi ini adalah kajian yang sangat tingginya kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina, amin. Wa yundabu lidakhilil khala'i an yuqaddima yasarahu wa yaminahu linsirafihi biaksil masjidi. Dan disunnatkan bagi orang yang memasuki jamban oleh bahwa mendahulukan ia akan kaki kirinya, wa yaminahu dan mendahulukan akan kaki kanannya, linsirafihi ketika keluarnya dia dari jamban, biaksil masjidi dengan sebaliknya masjid. Wa yunahhiya ma alaihi mu'azzamun min qur'anin aw ismi nabiyyin aw malakin, dan menghilangkan, melepas ia akan sesuatu yang ada di atasnya, yaitu sesuatu yang diagungkan daripada tulisan Al-Quran, au ismi nabiyin atau nama seorang nabi, au malakin atau nama malaikat. Walau mushtarakan, sekalipun nama itu mushtarak, bersekutu, bisa nabi bisa bukan. Ka'azizin, seperti aziz, wa Ahmad dan lafad Ahmad. In qusida bihi mu'azzamun, kalau dimaksud bihi dengan yang demikian itu mushtarak, mu'azzamun oleh sesuatu yang diagungkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan mengkaji tentang adab-adab Islam berkenaan dengan qada'ul hajat, membuang hajat. Yang namanya manusia itu, saudara, perlu makan, perlu minum untuk melangsungkan kehidupan dia selama masih ada di alam dunia ini. Demi berlangsung kehidupannya, maka dia butuh makan dan juga butuh minum. Makanan dan minuman itu sesudah masuk pada perut kita, di samping untuk saripati makanan menjadi energi, modal kita menjalani kehidupan ini, tapi ada kotoran yang kudu dibuang,
yang tidak berfungsi buat badan kita. Ada ampasnya, ada yang tidak bermanfaat buat kita punya badan. Seperti kencing lah begitu. Dan agama kita, agama Islam ini adalah dinun kamil, dinun syamil. Islam itu adalah agama yang sempurna dan komprehensif ajarannya. Jadi Islam itu agama yang sempurna dalam berbagai aspek ajarannya. Semua Islam ajarannya sempurna. Yang belum sempurna kita sebagai pemeluknya di dalam mengikuti tatanan Islam. Oleh karena itu, Nabi kita hadir di tengah-tengah kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara misinya adalah ta'dib, mendidik kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Berbicara akhlakul karimah, Islam mengajarkan dalam seluruh aspek kehidupan diajarkan oleh Islam terkait akhlakul karimah, termasuk berbicara kebersihan. Ini dominan karena Islam agama yang berdiri di atas kesucian, suci akidah, suci hati, suci badan, suci lingkungan dan seterusnya. Karena itu Islam mendorong kita untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di badan kita dari sisi lahiriah, dan kita harus menjaga badan kita agar supaya tetap pada kebersihan. Oleh karena itu diajarkan dalam Islam adab-adab menunaikan hajat. Dan inilah materi kita pada malam hari ini. Saudara, ini kajian bukan kajian ringan, bukan kajian murahan, bukan. Tapi ini adalah kajian yang sangat tingginya kajian tentang adab-adab, saya sebut dan kencing. Itu ajaran paling cakepnya ajaran. Sebelum menerangkan lebih jauh nanti kita apa yang akan diatur ini, saudara boleh tanya kepada orang Yahudi, adakah di kitab suci mereka tertuang ajaran bagaimana aturan dalam agamanya masuk WC, bagaimana mau masuknya, ketika di dalamnya dan ketika keluar. Kalau ada di ayat berapa, pasal berapa di kitab Talmudnya sebagai kitab acuan orang Yahudi. Demikian pula saudara kita dari Nasrani bisa ditanya kepada teman kita, barangkali antum semua bergaul dengan teman-teman Nasrani, bisa diajak ngobrol dan ditanya, adakah di kitab suci mereka mengatur seperti lengkap dan sempurnanya aturan dalam agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait masuk jamban. Bagaimana kalau mau masuk, bagaimana di dalam dan bagaimana di luar. Kalau ada di kitab apa
pasal berapa, ayat berapa. Di Injil Perjanjian Lama kalau dikata di situ, ditanya di kitab Kejadiankah, kitab Keluarankah, kitab Imamat, Bilangan atau Ulangan, di pasal berapanya, ayat berapanya menerangkan sampai sedetil apa yang diajarkan di dalam Islam ini. Kalau di Injil Perjanjian Baru, apa di Matius, Lukas, Yohanes, Markus, bisa dilihat di pasal berapa, ayat berapa, coba tunjukkan. Begitu. Begitu agama-agama yang lain, saudara. Yang ada Buddha, Hindu, Konghucu. Ini adalah keluhuran ajaran kita. Maka bukan ajaran sembarangan terkait dengan materi yang akan kita bedah pada malam hari ini dan beberapa hari ke depan ini. Nampaknya masih kita bicara tentang itu. Di dalam kitab Sahih Muslim, saudara, juga Imam Abu Dawud juga riwayatkan. Tirmidzi juga meriwayatkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi, jadi mantan penyembah api Majusi, pindah menjadi Yahudi, pindah menjadi Nasrani, akhirnya ketemulah dengan agama yang hak di usia beliau 90 tahun. Jadi kurang lebih 80 tahun, dari umur 10 tahun berpetualang mencari agama yang sesungguhnya agama. Lama perjalanannya Sayyidina Salman Al-Farisi di dalam proses menuju Islam sampai di usia 90 tahun, dari Persia sampai berakhir di Najran, sampai berakhir di Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah udah ada di Madinah. Singkatnya, umur 90 tahun Salman Al-Farisi masuk Islam. Allah kasih panjang umur, 90 tahun berikutnya meninggal dunia dalam usia 180 tahun. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an itu ditanya oleh orang-orang musyrik, non-muslim lah bahasa kitanya. Kata para non-muslim, "Ya Salman, inna nara sahibakum yu'allimakum kulla syai' hatta al-khira'ah." Wahai Salman, kami ini mendapat berita, mendengarkan, mengetahui bahwa guru Anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin apa aja diajarin sama guru Anda tuh. Nabi Muhammad tuh ampe urusan diajarin. Bener kaget. Itu begitu. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi menjawab, "Bala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kami, mengajarkan kepada kami apa saja. Banyak diajarin. Sampai urusan cebok diajarin. Ini hebatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nahana an nastanjiya ahaduna biyamini." Kata Salman ini bercerita di antara yang dia jawab, kami ini dilarang oleh Nabi kami cebok pakai tangan kanan. Kami dilarang. Sampai itu diajarin. Jangan pakai tangan kanan kalau cebok. Begitu doang tuh. Diajarin urusan kecil. Jangan tanya urusan akhirat, jangan tanya selamat di kubur,
selamat di dunia, sukses di dunia, bernegara yang benar, berkerukunan sebagai warga negara yang benar, jangan ditanya itu. Cebok, diajarin. Inilah hebatnya agama yang dibawa oleh Nabi kami. Kami dilarang nahana an nastanjiya biyamin. Nabi melarang kami nih untuk cebok dengan tangan kanan. Wa an yastaqbila ahaduna al-qiblata fil ghaiti awil bauli. Nabi larang, guru kami larang, kata Salman, kami ngadep kiblat, kencing ngadep kiblat, belakang kiblat, dilarang. Wa nahana anir rausi wal idham. Nabi melarang kami kalau cebok bukan pakai air, alatnya enggak boleh pakai tinjak kering meskipun menyerap sebab dia najis. Pakai tulang enggak boleh sebab enggak bisa menyerap. Begitu lagian juga makanan jin. Nabi larang itu. Saya potong segini, masih panjang ini kalamnya Sayyidina Salman, saudara. Ala kulli hal, ini ajaran ngaji tentang cebok ini bukan ajaran ringan. Ajaran luhur luar biasa. Enggak ada di agama manapun sampai ngatur sedetil ini. Dan memang janji Allah dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan di dalam Al-Quran satu apapun terkait hukum untuk kesehatan, kemaslahatan, dan keselamatan manusia dari dunia, di kubur, sampai di akhirat. Semuanya lengkap. Maka agama Islam ini agama yang lengkap, sampai ngatur tentang adab-adab buang hajat. Saudara sekalian, berbicara buang hajat ini adabnya ada banyak. Kita mau klasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi karena terlalu banyak. Pertama, adab ketika mau buang hajat. Itu dulu. Kedua, adab ketika sedang membuang hajat. Ada lagi diatur. Sedang membuang hajat. Begitu. Nah, ketiga, adab-adab sesudah buang hajat. Keempat, adab-adab berkenaan tempat mana untuk buang hajat, tempat mana jangan buang hajat di situ. Ini diatur oleh Islam. Maka rugi sebagai muslim kalau dia tidak mendalami Islam. Maka kata ulama dah, jangan ngaji hadis, ngaji hadas dulu. Ini urusan ini dulu nih. Dari sini kita masuk, nanti bakal masuk hadis, makin kagum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mulailah kita ngomongin adab-adab ketika mau masuk jamban. Saudara, karena kajian kita fikih itu menyoroti hukum. Menyorotinya hukum. Maka hukumnya dari sekian adab ini ada 3. Ada wajib, ada sunat, ada makruh. Kita ngomongin wajib dan sunat. Begitu. Kita awali dengan sunat dulu. Ini materi kita. Wa yundabu lidakhilil khala'i
an yuqaddima yasarahu, yakni indad dukhul wa yaminahu linsirafihi biaqsil masjid. Disunahkan, sunnah hukumnya, sunnah. Ketika kita mau masuk jamban, ingat, mau masuk jamban, tujuannya untuk apa? Terserah tujuannya. Apakah mau buang hajat karena memang umumnya mau ke situ buang hajat, tapi bisa juga masuk ke situ tuh bukan pengen buang hajat. Ada nggak orang yang masuk jamban punya niatan lain? Ada nggak? Hah? Niatan apa kira-kira? Oh iya, ngambil pulpen yang ketinggalan, handphone ketinggalan, kan masuk juga. Jadi motivasi apa kek? Motivasinya. Yang penting prinsipnya masuk. Sunat bagi orang yang masuk jamban, niatan masuknya apakah mau buang hajat ataukah tidak buang hajat, semacam ngambil handphone yang ketinggalan dan seterusnya. Sunat kalau masuk menggunakan kaki kiri. Dan ketika keluar menggunakan kaki kanan. Menggunakan kaki kiri ketika masuk dan menggunakan kaki kanan ketika keluar. Di sini dilanjutkan biaksil masjid, beda hukum dengan masjid. Berarti kalau masuk masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Tuh, sampai begitu tuh langkah kaki diatur oleh Islam. Supaya muslim tuh udkhulu fis silmi kafah. Supaya muslim tuh masuk dalam Islam totalitas. Menjadi orang yang kamalul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi masuk jamban kaki kiri. Kaki kiri. Baru masuknya di tempat nongkrongnya, kalau jauh kan bisa aja tempatnya jauh dari pintu, maranin lagi jauh lagi, ya kan bisa begitu dari pintu. Contoh kan kadang toilet itu panjang tuh, kayak di rest area itu kan panjang banyak, tapi gedungnya satu gedung. Baru masuknya tuh kaki kiri, nanti di depan pintunya itu kaki kiri lagi. Dari depan pintunya masih jauh lagi. Di depan nongkrongnya juga kaki, kan rada tinggian ya. Umpamanya ini kan bawah agak tinggi, kiri lagi. Begitu terus. Latih tuh kaki seperti itu. Dari mana dalilnya? Sampai sebegitu detailnya. Di dalam hadis yang sahih, ini banyak ulama riwayatkan ini. Imam Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha. Kata Siti Aisyah, sahabat Nabi, anaknya sahabat Nabi dan istrinya Nabi, seorang ulama besar perempuan dari kalangan sahabat, serumah dengan Nabi, Siti Aisyah. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhut tayammun
fi sya'nihi kullih hatta fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi ay min babi takrim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu yang bagus-bagus menyukai yang kanan. Yang kanan. Menyukai yang kanan. Yang bagus, bagus seluruhnya. Seluruhnya. Sampai urusan bersuci. Bersuci itu meliputi wudu, mandi, atau urusan kita nih bebersih, buang hajat. Wa tarajjulihi nyisir, urusan rambut. Wa tana'uli pakai sendal, pakai baju. Nabi itu yang bagus-bagus kanan, copot baju kiri, pakai sendal kanan. Lepas sendal kiri, ini yang kayak gini nih kita ikut aja, gak usah yang tinggi-tinggi, nyisir kanan dulu, gitu. Nah kayak begitu Nabi bersuci ya tangan kanan, kecuali yang bareng-bareng kayak telinga kan bareng, maka bareng Nabi juga. Jadi begitu diajarkan oleh Nabi. Yang bagus-bagus, berarti kalau yang kotor-kotor, Nabi itu menyukai yang kiri. Kiri dulu. Jadi kaki saudara, kanan sama kiri. Kaki kita nih, kaki kanan, kaki kiri. Coba kita renungi. Yang paling kuat kaki kita, kaki kanan, kaki kiri kira-kira. Kanan. Kanan. Silakan turun dari bis kanan dulu. Nah, jadi kaki itu yang paling kuat kanan apa kiri? Hah? Iya, ini tinggal dijawab. Kanan apa kiri? Kiri. Alhamdulillah. Kaki itu yang kuat kiri. Yang kuat kiri. Makanya Jepang aja, Jepang naruh standar motor tuh di kanan apa di kiri? Emang kuatan kiri, sudah dibilang begitu. Kuatan kiri, begitu. Kiri. Kenapa ada orang masuk toilet tuh, dia jatuh, pembuluh darahnya akhirnya pecah, bermasalah dah, jatuh di kamar mandi. Kalau mau direnungi, penyebabnya satu, dia melanggar ajaran nabinya, itu aja. Penyebabnya cuma satu, apa? Melanggar ajaran nabi. Masuknya kanan, kepleset jatuh. Kalau kiri kuat, maka dengan kiri kepleset, kanan siap untuk bantu. Itu begitu. Itu begitu. Maka sudah diatur Islam. Kiri. Jadi kita nurut aja. Biar kaki kita ini ngikutin Nabi. Ngikut Nabi. Kaki kiri dulu. Kaki kiri. Kalau masuk. Kalau keluar kanan. Logikanya, ini logika. Kamar mandi itu, jamban, itu licin. Apalagi merebut masjidnya, disuruh-suruh doang, dikaji gagak. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Saya omelin nih malam ini. Nah, bagaimana ini? Jangan sampai disuruh-suruh doang digaji kagak. Itu kalau dia licin jatuh, lebih mahal biaya di rumah sakitnya. Rapihin. Masalahnya kata yang bebersihnya, saya diomelin doang.
tapi kagak digaji. Waduh, gaji juga, jangan nggak digaji, gaji begitu, gaji. Kita bantulah kotak-kotak amal masjid tuh kalau Jumat jangan pura-pura merem, diisi buat begitu-begitu tuh. Jangan kita bisa ngomel nih masjid nih jorok doang. Iya, bantu kagak gitu, janganlah bantu. Pusing juga pengurus masjidnya, jangan-jangan ya kan begitu. Bahkan kalau ada yang kaya mah, ini diantara teman-teman majelis nih, kalau sampai besok lusa Allah kasih duitnya banyak gitu ya, rezekinya luas, niatin lomba merbot masjid yang rajin ngebersihin masjid di umrohin gitu. Di lingkungan kita tinggal aja dah, RW berapa, kalau sekeluruhan banyak masjid ya banyak ya, kebanyakan. Yang dikit aja kasih, biar girang, biar orang berlomba-lomba masjidnya bersih, dan juga sebagai hadiah. Itu begitu. Jadi kaki kiri kamar mandi ini licin. Kaki kiri itu kuat napaknya. Jadi kalau kepleset kanan siap bantu. Tapi kalau kanan kurang kuat. Ketika kanan kepleset kiri nggak kuat nopang. Makanya Nabi masuk jamban kaki kiri. Jadi kalau masuk masjid kanan, masuk rumah bagus, mulia. Rumah kan disebutnya maskan bahasa Arabnya, tempat penuh ketenangan. Sakinah itu dari maskan. Jadi maskan tuh makanus sakinah. Maka masuk rumah tuh kanan, keluar rumah kiri. Keluar rumah tuh kaki kiri, keluar rumah kaki kiri, keluar rumah kaki kiri. Kalau kita keluar rumah nggak jelas begitu, maka kita suka nyalain, nih Gojek nih ngebit salah, kalah mulu kalah. Iya, kakinya ini nggak teratur. Nah, jadi dagang nih kurang. Ikuti aja ala Nabi yang diajarkan ini. Jadi kanan kalau masuk ke rumah, keluar rumah kiri. Keluar rumah kiri. Keluar rumah kiri. Jadi nampaknya kalau terus kita telaah, Nabi itu enak. Gitu. Jadi kan kita depan rumah, nyopot sendal. Nyopot sendal mana dulu? Ya Allah, jazakumullah khair. Nyopot sendal mana dulu? Kiri. Maka habis kiri kanan. Habis kiri kanan. Maka masuknya kanan. Jadi satu adabnya adalah masuk jamban kaki kiri. Begini saudara, wis kita ndak usah nyontoh ulama-ulama salaf ketinggian. Kalau nyontoh mereka takut enggak kuat. Tapi kalau barangkali jangan nuduh rendah sama kami. Kami kuat. Oh ya baik, barangkali kuat ya silakan amalin. Tapi kalau enggak kuat enggak usah dah. Kalau kata kami enggak usah nyontoh terlalu tinggi salafus saleh. Jadi kalau salafus saleh kalau masuk jamban tuh kakinya kanan dulu, itu dia ngeluarin beras 8 ton untuk menebus melanggar ajaran Nabi. Ya kalau mau nyontoh monggo. Begitu maksud saya. Kalau mau nyontoh, karena kata saya juga nggak usah gitu. Nanti rumahnya kejual, begitu. Kita berapa kali kayak begitu. Terus salafus saleh itu begitu, saudara. Lupa padahal bukan sengaja, lupa.
Namanya manusia, ada lupanya. Tetap aja mereka itu bayar kafarat. Saking adabnya tinggi sama Rasulullah. Wes kita nggak usah kayak begitu ketinggian. Gini aja, kita meni kelasnya, kelas rendahan aja. Nih masuk WC, kaki kanan, mundur aja, mundur. Ulangin lagi, baru kaki kiri. Gitu aja. Masuk keluar WC kaki kiri, mundur lagi, masuk lagi kanan. Begitu aja tuh, dilatih kayak begitu. Masuk ke rumah kaki kiri, mundur lagi. Kata bininya, "Ngada apa bang kayak begitu? Lu gila apa kagak?" Gua gila sama ajaran Rasulullah yang luar biasa hebat. Ini kaki belum benar ngikut Nabi. Kata Nabi kanan dulu. Wis begitu aja dulu dilatih. Dengan begini nih, ndak usah yang tinggi-tinggi banget. Bagi kita ngikut Nabi ini terlalu tinggi yang lain-lain. Wis dari yang rendah-rendah dulu. Begitu. Adab-adab Islam ini tidak dimiliki oleh agama manapun. Benar-benar. Enggak ada diatur sedemikian ini. Karena Islam itu bukan agama buatan. Bukan. Semuanya dari samawi, dari langit. Tuntunan dan ajarannya. Dan selaras dengan manusia. Supaya kita ini manusia duduk pada derajat manusia. Kita jangan beranggapan begini. Emang juga kaki kiri lebih kuat dibanding kaki kanan. Enggak usah. Biar kaki kanan kita lebih kuat dari kaki kiri menurut kita. Buang itu. Ikuti Nabi. Karena itu baru ngikut Nabi yang sempurna. Begitu. Ikut Nabi aja. Dikit-dikit aja. Enggak usah yang gede-gede. Dikit-dikit saja. Gitu. Pengalaman kami dalam menjalani kehidupan guru, salah satunya Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatullah. Awal jumpa beliau sampai akhir hayat, belum pernah kami nemukan beliau pakai sendal kiri dulu. Belum pernah copot sendal kanan dulu. Belum pernah masuk rumah kiri dulu. Belum pernah keluar rumah kanan dulu. Saya perhatiin dan saya demen memperhatikan guru karena saya harus mencintai guru, harus totalitas, nggak boleh saya harus ikut guru, itu begitu. Jadi apanya aja begitu, apanya aja, hatta cukur. Muallim Syafi'i Adzami dulu ada adiknya namanya Sofwan, panggilannya Om Apung kami panggilnya. Karena kami ada di rumah muallim masalahnya lama begitu. Syukur nggak boleh dari apa ini kiri, kanan dulu pung, kanan dulu ambil begitu. Ya Rabbana ya Karim, moga Allah tinggikan derajat guru kita dan kita dapat barakah dari ilmu-ilmu beliau, amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, adab Islam, saudara, kita kudu melepas tulisan benda apa saja yang mulia, yang agung. Apa Quran, apa nama Nabi, apa nama Allah, apa nama malaikat, ndak boleh kita bawa ke dalam WC, enggak boleh. Dibawa enggak boleh. Jangan bawa. Jangan ada. Makruh sih, makruh dong. Tapi ini adab sunnah. Disingkirin, maknanya jangan bawa. Makruh kalau bawa. Jangan bawa cincin. Apa aja dah, baju, kaos yang ada tulisan-tulisan yang mulia. Enggak boleh. Yang ada tulisan-tulisan yang mulia.
Kadang ibu-ibu kita kan suka bikin cincin tulisan Allah, liontin Allah. Kalau kami nggak usah lah, walaupun kita muslim pakai liontin Allah. Repot kalau pipis segala macam tuh, copot lagi gitu. Kalau lakinya kaya, kalau kagak kan kalau hilang tinggal minta sama lakinya. Kan kaya lakinya ya kan, gitu. Lakinya sih emang emas, emang dari Jawa ya kan, gitu. Tapi kan ya Allah nggak punya, biar kata emas juga lakinya. Jadi nggak boleh begitu, nggak usah pakai gitu. Jadi nggak boleh, jangan bawa. Dari mana dalilnya ini? Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban, juga Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, Abu Dawud di dalam Sunnah Abu Dawudnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Karena Anas khadimnya Rasulullah SAW, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala'a wada'a khatamah. Nabi itu kalau mau masuk jamban dicopot cincinnya. Cincinnya Nabi dicopot. Nabi itu pakai cincin. Jadi sunat kita orang pakai cincin. Sunat gitu, pakai cincin. Jangan nggak pakai. Pakai cincin. Ya niatnya ngikut Nabi, niatnya. Kalau kita ini belum kuat niat ngikut Nabi, gitu. Saya mau buat bedain aja, di Ragunan itu ada makhluk Allah jarinya 10, nggak pakai cincin. Ya, masa saya sama dia, maka biar beda pakai cincin saya, biar beda sama dia. Jangan catat. Jadi Nabi itu pakai cincin. Cincinnya mau terserah matanya apa kita. Begitu. Nabi nyuruh, banyak hadisnya. Dalam kitab Al-Khawatim wa Ahkamuha Ibnu Rajab Al-Hambali tulis kitab tebal tentang cincin, dan banyak sekali. Pakai cincin. Nah, cuman kalau cincinnya Nabi tulisan yang mulia, Muhammad Rasulullah. Tulisan cincinnya Muhammad Rasulullah. Jadi berbentuk 3, suka dijualan tuh kalau ada maulid tuh. Cincin Nabawi, khotam Nabawi. Jadi Muhammad atasnya, tengahnya Rasul, bawahnya lafaz Allah. Bentuknya bundernya itu begitu. Jadi tulisannya 3 baris. Muhammad Rasulnya enggak sebaris. Muhammad Rasul Allah dalam lingkarannya itu. Tuh namanya. Maka dicopot. Maka Imam Hakim Rasulullah itu cincinnya itu. Gitu. Cincinnya itu tulisannya tulisan mulia, maka dicopot. Begitu cincinnya. Kalau saudara pakai karet gelang, plastik gelang gitu, nggak usah itu mah. Iya, kayak begitu mah. Begitu plastik begitu. Jadi cincin apa aja begitu. Al-Quran jangan bawa ke situ, jangan begitu. Karena apa? Itu namanya yang diagungkan. Kata Imam Madra'i haram hukumnya, apalagi mushaf. Imam Madra'i khawatir najis yang kayak begitu. Nama Nabi, nama Muhammad, bikin kaos I love Muhammad, begitu. Jangan. Walaupun tulisan Latin, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, walaupun tulisannya bukan Arab, walaupun di bajunya tulisan I love Muhammad, begitu. Jangan bawa ke situ. Jangan, copot dulu dah. Begitu, kayak begitu. Jadi repot emang. Kayak begitu. Jangan. Nama malaikat Jibril. Begitu. Ridwan. Kan nama malaikat. Namanya Mustarok, ada juga Ridwan, tukang tahu. Tapi kan ini nama agung nih. Kalau maksudnya Ridwan ini maksudnya nama malaikat yang ada di sur. Kalau yang Mustarok dilihat niatnya apa dia? Niatnya. Lari ke niatnya. Nama ulama. Tidak usah masuk ke situ. Begitu.
masuk-masuk yang kaya-kaya begitu. Walau mustarokan, sekalipun ini bisa kesana kemari maknanya. Mustarok tuh satu kata bisa multi arti. Seperti lafaz aziz. Aziz itu kan bisa nama Allah Al-Aziz. Bisa juga Aziz ini nama raja di Mesir. Aziz juga. Sebutan raja di Mesir sebutannya Aziz. Ini namanya bisa nama Allah, bisa panggilan raja di Mesir, Aziz. Seperti Ahmad. Bisa Nabi Muhammad, bisa juga Ahmad tetangga kita. Begitu. Ini ada tulisan Ahmad. Nggak usah dibawa. Ini dijaga. Tempat-tempat yang mulia tuh. Kayak begitu. Makruh. Begitu. Makruh. Itu kayak begitu. Mana lagi enggak disebut nih di sini nih. Adab kita ke jamban tuh. Tutup pala. Pala kita ditutup. Jangan itu mau kencing picinya dibuka. Siapa kayak begitu tuh? Enggak ngaji. Kita picinya jangan dibuka kalau kencing, pakai. Pala kita sunat ditutup. Pakai apa namanya? Kan suka bawa anduk kan? Pakai anduk itu. Anduk kalau pipis kencing. Tutup pakai anduk. Makanya pici deh, jangan dicopot. Kalau pici nggak ada pakai tangan aja, begini nih. Kalau nggak ada pipis tuh, tangannya tutup. Jangan nggak ditutup pala kita, jangan. Tutup. Nabi begitu, begitu Nabi. Kita harus nyontoh Nabi, begitu. Pakai sandal, kasih sandal. Di hotel aja kasih sandal hotel. Ada sandal hotel. Mau ke kamar mandi kasih sandalnya. Yang kagak ada bawahannya biasanya. Sandalnya itu. Itu diajarkan itu sama Nabi. Yang pakai mereka. Masa kita yang ngadain maulid kagak pakai ini. Kitab yang kita baca ya Fathul Muin ya. Kita pakai aja. Nah begitu. Dalam hadis yang sahih kata Sayyidina Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala'a ghatta ra'sah wala bisa hida'ah. Nabi itu kalau masuk jamban palanya ditutup pakai sandal. Kenapa? Sebab ini nih di kamar mandi ini bukan ajaran sembarangan. Ini makom kehambaan kita dituntut di sini oleh Allah. Ini ada Islam di kamar mandi. Ada keluhuran Islam di kamar mandi. Kita kudu ngagungin Allah di kamar mandi ini dengan cara mempraktekkan ajaran Rasulullah SAW. Begini saudara. Kita ini harus membayangkan bagaimana kalau kita enggak bisa Berapa ongkos yang harus kita buang? Berapa duit yang harus kita keluarkan? Bagaimana sakitnya perut kita didodet, operasi namanya, gara-gara enggak kencing, enggak Berapa? Maka kita bisa ini nikmat besar dari Allah. Nikmat besar dari Allah. Maka kita nggak boleh lupakan Allah. Di sini nih makom di mana kita harus sadar dan kita harus paham bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dicipta oleh Allah nih untuk beribadah. Cuman kenapa mondar-mandir ke jamban? Ini karena salah konsep. Illa liya'kulun. Illa liya'kulun. Kecuali untuk makan. Tandanya mulu, malu. Makanya kenapa pala harus ditutup? Malu sama Allah. Bukan kemari. Tuhan ciptakan kita bukan untuk mondar-mandir ke jamban.
tapi untuk mondar-mandir ke tempat-tempat yang baik. Maka ditutup itu dalam rangka kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mondar-mandir ke situ mulu. Padahal bukan untuk ke situ Tuhan ciptakan kita dan hadir di jagat raya ini. Ditutuplah kita punya pala ini. Punya pala ini kudu ditutup. Jangan enggak ditutup. Kemudian nanti di depan bakal diterangkan oleh Fathul Muin, baca doa. Baca doa sebelum masuk. Ya, kita masyhurlah hadisnya banyak di berbagai kitab ada. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, hampir semuanya ulama punya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Ada dua, ada bismillahi dulu. Bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Ada juga riwayat daripada Abi Umamah, doanya dari nabinya, Allahumma inni a'udzubika minar rijisin najisi al khabisil mukhbisi asyaitonir rajim. Itu Imam Ghazali ajarkan di dalam Bidayatul Hidayah kayak begitu. Intinya jangan gak doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada setan laki dan setan perempuan. Namanya ini doa perlindungan dari setan. Ini kamar jamban, ini tempat setan. Kita kudu banyak berlindung, bahaya. Bila kita masuk kamar kecil menggunakan kaki kanan, imbasnya menyebabkan dagangan kita rugi, menyebabkan hidup kita miskin. Ada hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bada'a birijlihil yumna inda dukhulil khala ubtuliya bil faqri. Siapa yang masuk jambannya kaki kanan akan termusibahi dengan miskin. Jangan-jangan dagangan kita payah, hidup kita dari dulu nih payah. Mungkin karena itu juga salah satunya sebabnya. Kaki kita belum nurut, masih belum jelas masuknya kanan dulu apa kiri dulu, suka-suka kita. Jangan-jangan begitu ya. Kita mulai malam hari ini, kita taubatlah kepada Allah. Pelan-pelan kita ikuti Rasulullah SAW. Untuk membantu ini, jangan tinggal baca Ratibul Haddad, sebab dengan baca Ratibul Haddad pelan-pelan bakal dibimbing kita oleh Allah menuju mengikuti Nabi. Jangan tinggal baca ratibnya Imam Haddad. Ini di ujung bakal ada doa, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Segini aja ngaji kita malam hari ini. Wallahu